yang senantiasa amalan itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang merindukan surga, tetapi belum tentu surga merindukan kita. Tetapi manakala surga sudah merindukan kita, maka kita akan bahagia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menadabburi Al-Quran, dan orang yang senantiasa mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Begitu istimewanya orang-orang yang senantiasa mau membaca Al-Quran dengan istiqomah, dengan rutinitas. Ketika kita mampu dan bisa istiqomah, rutin membaca Al-Quran, maka itulah termasuk golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang senantiasa membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, maka dia termasuk golongan daripada keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, inna lillahi ahlinna minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga dari golongan umat manusia. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa gerangan golongan manusia yang termasuk dalam kategori keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasul menjawab, ahlul Quran ahlullah. Dia adalah ahli Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Dia termasuk dalam kategori keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk dalam keluarga Allah. Kalau kita sudah masuk ke dalam keluarga Allah, sudah pasti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya orang-orang yang senantiasa ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'al Quran wa hafidhuhu adkhalallahu jannah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mau mentadabburi Al-Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, dia mampu diberikan keistimewaan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarga yang sudah divonis oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Wa syafa'atu fi asaratin min ahlil bait kulluhum. Orang yang mampu dan bisa menghafal Al-Quran dan rutin membaca Al-Quran, dia bisa memberikan syafaat kepada 10 orang keluarga yang sudah divonis untuk masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika kita mendengar hadis tersebut, seolah-olah menjadi wajib keluarga kita ada salah satu yang mampu dan bisa membaca Al-Quran, yang mampu menghafal Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Ketika kita sudah merasa tidak mampu karena sudah tua, sudah lebih banyak lupanya dibanding dengan ingatnya, maka paling tidak di antara keluarga kita
ada yang mampu dan bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada keluarga. Semoga kita semua tergolong hamba-Nya Allah, hamba yang senantiasa ahlullah, ahlul Quran, sehingga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafidul lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, dari perbuatan dosa, menjaga lisannya dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika dia mampu dan bisa menjaga lisan dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang mengandung unsur dosa, maka dia termasuk golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya senantiasa terjaga, hanya digunakan untuk kalimat-kalimat yang mengandung manfaat, kalimat dakwah, kalimat motivasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak bacaan sholawat di hadapan Allah, membaca Al-Quran, maka dia tergolong hamba